Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita umat manusia ini adalah pribadi yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Sebagaimana tubuh ada kebutuhan primer akan sandang, pangan, dan papan. Demikian jiwa juga ada kebutuhan primernya. Kebutuhan primer dibutuhkan oleh tubuh untuk keberlangsungan hidupnya. Demikian pula kebutuhan primer bagi jiwa demi keselamatan diri kita. Dan nyatalah sebagaimana kebutuhan primer akan papan atau rumah tinggal, di mana kita berdiam setelah melalang buana dari kepenatan kita, kita pasti balik ke tempat kita tinggal. Demikian pula, dan itu menjadi tempat yang begitu menenangkan bagi kita, rumah tinggal. Maka jiwa setelah melalang buana kemanapun, akhirnya demi ketenangan akan jiwa kita berdiam di dalam doa. Di dalam doa kita menemukan ketenangan batin. Dan sejatinya apabila kita kelak kembali kepada Bapa, kita hanya berdoa dan memuji Dia. Demikianlah kebutuhan primer, salah satunya adalah doa. Dan juga pakaian, bagaimana kita bisa tampil pantas di depan publik, di hadapan orang lain. Apabila tubuh membutuhkan pakaian, maka jiwa butuh mengenakan sabda Tuhan. Sabda Tuhan agar tampil pantas di hadapan Allah, bahwa kita orang beriman dan bermoral. Akhirnya bahwa tubuh kita membutuhkan makanan demi keberlangsungan hidup, demikian jiwa juga membutuhkan makanan bagi kesehatan dan keselamatan dari jiwa kita. Dan itu tak lain adalah roti hidup, sakramen Maha Kudus. Makanan bagi jiwa kita agar kita beroleh dalam keselamatan tiada lain adalah roti hidup, yakni Ekaristi, yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Di dalam roti hidup sakramen Maha Kudus itulah jiwa kita yang sejatinya membutuhkan keselamatan diperoleh dalam tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hosti roti kecil itu tidak mengenyangkan, tetapi jiwa dikenyangkan oleh hosti itu. Dengan demikian, saudara-saudari yang terkasih, kebutuhan primer dari jiwa adalah doa, sabda Tuhan, dan sakramen Maha Kudus. Doa tetaplah doa bagi jiwa, sekalipun itu didoakan di dalam perkampungan ataupun di Eropa, tempat-tempat ziarah. Sabda Tuhan akan tetap sama.
dibacakan di Indonesia ataukah di Holy Land, Tanah Suci, sabda Tuhan tidak akan berubah, tetap sama. Dan juga sakramen Maha Kudus yang kita terima di pelosok desa ataupun di Vatikan City, di Basilika Santo Petrus yang mungkin diterima dari Bapa Paus tetaplah sama. Sakramen Maha Kudus itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita terima demi keselamatan jiwa kita, yang diterimakan di dalam gereja di pelosok desa oleh imam-imam tersendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih, apabila kita senantiasa mencecap kebutuhan-kebutuhan pokok bagi jiwa kita, doa, sabda Tuhan, dan sakramen Maha Kudus, maka niscaya keselamatan bagi jiwa kita akan terjamin.